Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu sampai saat ini. Kami ada oleh karena anugerah-Mu. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah. Kami boleh belajar dari firman Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu ya Tuhan. Berbicaralah sebab kami mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan saat ini terdapat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6. Tertulis demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, wujud kasih Tuhan kepada kita dituliskan dalam ayat-ayat ini, yaitu didikan, peringatan, hajaran, dan sesahan. Kalau kita tidak mengalami hal-hal ini, maka itu berarti kita tidak disayang Tuhan. Tapi pada kenyataannya, saudara, kita semua mengalami hal-hal ini. Mengapa, saudara? Karena Tuhan menyayangi saudara dan saya. Tuhan mengasihi kita, saudara. Dua hal yang dinasihatkan firman Tuhan kepada kita. Yang pertama, saudara, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan yang kedua, jangan putus asa ketika kita diperingatkan olehnya. Tuhan mendidik untuk mengoreksi kita menjadi baik dan sempurna. Koreksi atau didikan dari Tuhan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan bagi orang-orang yang masih mencintai dosa. Tapi bagi kita yang mengasihi Tuhan, didikan atau peringatan itu membuat hati kita bersukacita, saudara. Dalam Mazmur 23 ayat 4 bagian C dikatakan, "Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Perhatikan, saudara, gada dan tongkat berbicara tentang didikan dan teguran Tuhan. Tapi dikatakan dalam ayat ini bahwa itulah yang menghibur aku. Jadi didikan dan peringatan Tuhan merupakan suatu penghiburan dan kesukaan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 119 ayat 67 dan 71 tertulis, "Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu." Saudara yang terkasih, ketika kita mengalami situasi yang merupakan didikan atau peringatan dari Tuhan, sadarilah bahwa itu Tuhan lakukan karena kasih-Nya kepada kita. Maka dari itu, mari kita berubah menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Maka keadaan kita pun akan dipulihkannya dan menjadi semakin sempurna untuk menggenapi rencananya. Dalam Ayub 5 ayat 17 dan 18 dikatakan, "Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula." Tidak untuk selamanya, saudara, Tuhan membiarkan kita dalam kesesakan, tapi Tuhan akan menolong dan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan memulihkan keadaan saudara, sebab Tuhan mengasihi saudara. Mari koreksi diri kita, saudara. Apabila ada dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, mari kita bertobat dan hidup dalam kebenaran firman-Nya.
Mungkin saudara saat ini mengalami keadaan yang menderita karena kesalahan atau pelanggaran akibat dosa. Jangan putus asa, saudara, oleh karena peringatannya. Jangan putus asa dalam kesesakan yang saudara alami, tapi bersukacitalah, karena itu tandanya bahwa Tuhan mengasihi saudara. Ambillah sikap untuk bertobat dan berubah seturut dengan kehendak-Nya. Bagi saudara-saudara semua yang mungkin keadaan hidupmu baik-baik saja, selagi semua situasimu baik, jangan anggap enteng didikan Tuhan melalui firman-Nya. Jangan menjauhkan dirimu dari Tuhan. Carilah Tuhan selalu. Peganglah firman-Nya. Dengarkanlah nasihat-nasihat firman Tuhan. Dan hiduplah dalam perintah-perintah-Nya, agar kehidupan saudara senantiasa ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus menyayangi kita, saudara. Tuhan mengasihi saudara. Ia mengasihi kita semua dengan kasih yang kekal. Dalam Yesaya 54 ayat 10 tertulis, "Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau." Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi kita semua. Kalau saudara diperingatkan oleh-Nya, bersukacitalah. Itu tandanya Tuhan mengasihi saudara. Kalau saudara dididik oleh Tuhan, bersukacitalah, karena itu tandanya Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi kita. Hanya seringkali kitalah yang tidak peka akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudara datang pada Tuhan. Berubahlah menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan, Engkau mengasihi kami, dan wujud dari kasih-Mu, Engkau mendidik kami, dan Engkau memberikan kami peringatan, supaya kami tetap ada dalam koridor firman-Mu, supaya kami tetap menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami, yang seringkali menjauh dari Tuhan, yang seringkali menyimpang dan melakukan pelanggaran. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami mau bertobat dan berubah, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Pimpinlah hidup kami ya Tuhan. Kasih karunia-Mu memampukan kami. Kuasa-Mu ya Roh Kudus yang menolong kami untuk kami dapat hidup sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Bimbinglah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami kerjakan, supaya semuanya itu berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat dan perlindungan-Mu Engkau berikan atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.